Halo, selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini, Selasa 14 Februari 2023. Nah, sebelumnya kita ulas dulu ya episode sebelumnya. Setelah kejadian di pesta ulang tahun membuat Pak Arjuna jadi makin tegas nih dan tak ingin Brian dekat dengan Novia. Apalagi berharap kalau Novia bisa menjadi pengganti mamanya untuk selama-lamanya. Pak Arjuna yang sentimen kepada Novia membuat kita juga jadi tahu nih penyebabnya adalah Pak Arjuna tidak ingin Novia nanti bisa masuk ke keluarganya Wardana. Karena bagi Pak Arjuna, Novia itu bukanlah termasuk kriteria yang akan bisa masuk ke keluarga Wardana. Karena semuanya dinilai Pak Arjuna dengan uang, Pak Arjuna benar-benar tidak suka melihat Novia yang dekat dengan anaknya Jeffrey. Di sisi lain, mendengar penyebabnya karena kriteria membuat Jeffrey jadi membela Novia habis-habisan. Dia menceritakan bagaimana Novia bisa mendekati Brian dan ngerti langsung nih sama sikapnya Brian. Dan juga karena Novia lah yang membuat Jeffrey bisa sedekat sekarang nih dengan Brian. Mendengar Jeffrey yang sangat amat membela Novia segitunya membuat Pak Arjuna jadi balik mengancam Jeffrey dan Mama Astrid untuk memindahkan Brian ke tempat lain agar jauh dari Novia. Hal itu langsung membuat Jeffrey marah dan langsung ke kamar meninggalkan papa mamanya. Cara Jeffrey membela Novia membuat Pak Arjuna jadi flashback nih ke masa lalunya saat Roni juga membela Miranti habis-habisan di depan Pak Arjuna. Pak Arjuna juga kepikiran sama Novia, anak Pak Herman yang ditabrak oleh Jeffrey. Pak Arjuna taunya Novia ini sedang pergi ke San Francisco nih guys. Waduh, kalau nanti Pak Arjuna tahu Novia adalah anak Herman gimana nih guys? Gagal meyakinkan Pak Arjuna membuat Jeffrey tak menyerah. Dia akan membuktikan kepada Novia kalau dia akan menjaga Novia jauh lebih baik dari 18 tahun yang lalu dia menjaga Novia. Ini sih lebih-lebih dari bodyguard ya guys, karena Jeffrey nggak mau banget pisah sama Novia. Dan bener-bener deh ya, scene Jenov yang kasmaran benar-benar bikin kita ikutan senyum-senyum nih di rumah. Kayaknya kasmaran Jeffrey dan Novia benar-benar memuncak. Makin kesini, makin banyak adegan romantis, makin banyak chat dengan emoticon love dan ratu. Tentu ini akan membuat fans Jenov Jenov nih di rumah. Perkara ganti nama kontak aja bisa bikin meleleh banget ya guys. Di sisi lain, Mama Hakim gak habis pikir nih sama Naima yang bisa deket sama mantan suaminya Tami yang tatoan. Yang lebih bikin kaget, yaitu di saat Pak Wijaya mengatakan kepada Hakim dan Bu Indri kalau dia meminta bantuan Jonathan untuk ngajarin anak-anak pesantren mengoperasikan kamera. Namun Hakim tampak keberatan nih karena takut nanti Jonathan emosian dan membuat kacau di pesantren. Tapi Pak Wijaya nggak mau suuzon nih pada Jonathan dan meminta Bu Indri dan Hakim untuk tidak berpikiran jelek tentang orang lain. Di sisi lain, Pak Ben yang kelaparan jadi langsung memakan donat buatan Tami dan merasa Tami pinter banget nih bikin donat. Wah, apakah ini pertanda kalau nanti Pak Benjamin ini akan suka sama Tami? Di sisi lain, Jonathan jadi kepikiran dia yang marah-marahin Naima di hari sebelumnya dan berpikiran kalau Naima udah menyampaikan tentang konsulnya kepada Hakim. Jonathan merasa bersalah, udah ngejudge Naima segitunya dan langsung berusaha minta maaf dan nelfon Naima. Namun Naima sayang banget nih HP-nya nggak aktif. Saking bucinnya, Novia subuh-subuh sudah menyiapkan bekal sarapan untuk kekasihnya Jeffrey. Bucinnya Novia ini bikin Mama Esti jadi lucu sendiri nih melihat sikap anaknya ini. Karena Novia sekasmaran itu guys. Begitupun dengan Jeffrey yang sengaja gak dijemput sama Benjamin karena ingin nganter Brian ke sekolah dan sekalian ngapelin kekasihnya Novia. Begitu juga dengan PDKT Naima dan Jonathan. Seperti yang kita tahu kalau Jonathan ini merasa khawatir nih sama Naima karena sikap Jonathan yang keterlaluan. Ditambah lagi Naima yang gak bisa dihubungi. Jadi Jo sampai gak bisa tidur karena kepikiran. Akhirnya paginya Jonathan langsung ke apartemen Naima
dan ingin langsung minta maaf. Namun Joe dibikin kaget karena ternyata Naima setenang itu nih guys dan gak ngambek sama Jonathan. Walaupun Naima ini kesel, tapi Naima gak mau menghabiskan energinya dengan balik marah sama Jonathan. Melihat sikap Naima yang setenang itu menghadapinya membuat Jonathan jadi kagum dan membandingkan Naima dengan Tami. Tami dulunya kalau marah, Jonathan harus effort banget nih untuk minta maaf sama Tami. Namun beda halnya dengan Naima yang secil itu sama Jonathan dan membuat Jonathan jadi makin melihat sisi baiknya Naima. Waduh, bener aja kan guys, perkara ngasih bekal doang bapernya juga luar biasa banget nih Jenov. Dapat banget gak sih kasmarannya sampai ke penonton? Apalagi melihat Jeffrey yang bohong ke Umar kalau makanan atau bekal yang diberikan oleh Novia itu hanyalah demo masakan untuk acara The Super Chef Show. Padahal itu adalah makanan dari seorang wanita untuk kekasihnya. Di sisi lain, jujur Li, Mimin suka banget nih guys sama Jonathan yang cute banget kalau sama Naima. Jonathan secara nggak langsung belajar dari Naima yang menyelesaikan masalah itu ya dengan tanpa emosi. Hal itu membuat Jonathan juga jadi bisa nih menahan emosinya dan nggak selalu menyelesaikan masalah dengan kemarahan. Hayo, siapa nih yang suka sama kedekatan Jonathan dan Naima? Nah, saat cerita sama Rizka, akhirnya Rizka tahu nih guys kronologi kenapa Novia telat datang ke pesta ulang tahunnya Brian. Dan membuat Novia akhirnya juga menceritakan bagaimana gak sukanya Pak Arjuna sama Novia yang janda dan deket sama anak cucunya. Hal itu bikin Rizka geleng-geleng kepala karena Pak Arjuna ternyata sekiller itu nih. Namun Novia masih bisa membela Pak Arjuna yang ingin mempunyai menantu yang baik dari segi apapun. Dan sepertinya itu bukan Novia. Di sisi lain, Rizka juga seneng nih mendengar hubungan Jeffrey dan Novia yang sekarang. Walaupun mereka belum officially pacaran, tapi keseriusan Jeffrey kepada Novia itu bikin Rizka angkat jempol nih. Karena Jeffrey benar-benar serius kepada Novia dan mau menerima Novia apa adanya. Dan Rizka berharap nanti hubungan Jeffrey dan Novia tentu bisa ke pelaminan nih. Sesampainya di kantor, Jeffrey benar-benar pengen buru-buru nih guys makan sarapan buatannya Novia. Dan bener aja, Jeffrey motoin dulu nih sandwichnya dan membuat Dinda asisten Jeffrey jadi merasa aneh sama kelakuan bosnya ini. Di sisi lain, Hakim buru-buru ke VSTV untuk menemui Tami sebelum dia berangkat kerja. Dia mempertanyakan tentang bukti tes DNA anak yang Tami kandung. Apakah benar itu anak Jonathan atau enggak? Tami langsung panik nih guys. Nah, menurut kalian apakah Tami nanti bisa membuktikan kalau anak yang dia kandung itu adalah anak dia dan Jonathan? Udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron Takdir Cinta yang kupilih episode hari ini. Oleh karena itu, kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.